Desa Timbe, desa kita yang tercinta, boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-44 tahun. Shalom. Pertama-tama tentunya patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas campur tangan Tuhan hingga kita boleh bersama-sama di tempat ini, di balai desa yang tercinta kita ini, dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sejarah Desa Timbe. Pada pertengahan tahun 1775, 3 dotu yang berasal dari desa Kumelumbuai sepakat menyiapkan bekal untuk 3 hari perjalanannya mencari tanah yang akan dijadikan wanua. Ketiganya bernama Opo Ngani, Opo Ulur, dan Opo Matidas. Mereka berjalan menuju utara, dan dalam perjalanan yang di sekitar 7 km mereka mendapati mata air yang kecil. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan setelah jalan kira-kira 1 km dari tempat persinggahan pertama, mereka berhenti lagi di suatu tempat yang dihimpit oleh 2 bukit. Tampaknya mereka mendengar alun-alun suara yang terdengar nget-nget. Pada waktu itu hari telah senja. Mereka mencari tahu bunyi suara itu, sehingga mereka turun dari lembah dan melihat bahwa bunyi suara itu adalah bunyi air. Mereka pun memberi nama air itu adalah air Mapangan. Di tempat itu terdapat pula rerumputan tumbuhan daiki, sehingga mereka berkata bahwa mereka mendapat keluasan untuk mendirikan suatu wanua yang langsung dinamai dengan Wanua Daiki. Oleh karena hari sudah mulai malam, mereka segera membuat satu pepondokan dan beristirahatlah mereka di situ. Dan itulah hari pertama. Ketika mereka akan tidur, Opo Matindas yang mahir menerjemahkan tanda-tanda burung berkata bahwa mereka akan menunggu tanda-tanda dari burung menguni, dan pada kira-kira pukul 21 malam yang dikatakan Opo Matindas itu benar, mulai terdengar suara burung menguni. Sehingga ia berkata bahwa maksud kita sudah terkabul. Pada kira-kira pukul 3 atau 4 subuh, mereka pun mendengarkan kembali merdunya suara burung menguni rondor sebagai tanda baik. Sepakatlah mereka di hari-hari selanjutnya membuat dena atau pondokan, dan setelah pagi mereka kembali dalam bahasa Torsia Musuh ke desa Kumelumbuai untuk mengambil keluarga mereka masing-masing dan pindah ke tempat yang baru, dan mereka berjumlah 9 orang. Semuanya telah berkeluarga. Mereka berunding dan berangkat bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Setelah rumah itu selesai dibangun, mereka berkebun, dan setiap mata air yang mereka temukan selalu dikelilingi daun pohon daiki. Setelah mereka menduduki wanua yang baru, mereka membagi-bagi tugas atau jabatan sebagai berikut. 1. Opo Ngani, Tonaas keterusan pertama Ubanua Daiki, Tunduan Timani. 2. Opo Ulur, Peramal. 3. Opo Wagyu, Tonaas Ubanua Daiki. 4. Opo Egu, penjaga batas Umbanua. 5. Opo Tuege, Biang Umbanua. 6. Opo Tuaidan, Tonaas. 7. Opo Kalesaran, pandai melihat hati babi, usuran Neopo. 8. Opo Matidas, Tonaas, mahir membaca tanda-tanda burung. 9. Opo Dodo, Tonaas. Desa Timbe merupakan hasil pemekaran dari desa Laiki.
Desa Laikit 2 kemudian berubah nama menjadi Desa Dimebe karena sekaligus sebagai nama kecamatan, yaitu Kecamatan Dimebe. Dan dengan kesepakatan bahwa yang dibagi hanya masalah administrasi pemerintahan, namun soal adat istiadat, seni budaya tidak bisa dipisahkan. Pada masa itulah Desa Laikit dirubah menjadi Desa Dimebe, disamakan dengan nama Kecamatan Dimebe. Kami semua ada Tuhan di balai desa. Kami terkumpul bersyukur karena Tuhan begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk desa kami yang kami cintai ini, Desa Dimebe. Hari ini 44 tahun Tuhan boleh Tuhan mengadakan setiap rencana-Mu di tengah-tengah desa kami. Untuk itu kami mau beribadah syukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik, sungguh amat baik, sungguh luar biasa baik. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, seluruh hidup jiwa raga kami hanya di dalam tangan belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.